Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la yahrumu aydan taswiru hayawanin bila ra'sin khilafan lil mutawalli. Tidak haram pula menggambar binatang tanpa kepala. Ya. Lain halnya menurut al-mutawalli. Wa yahillu sawhu halyin wa nasjun haririn li'annahu yahillu lin-nisa. Na'am san'atuhu liman la yahillu isti'malu haramun. Halal membangun perhiasan emas perak dan menenun sutra karena barang-barang itu halal dipakai kaum wanita. Tapi membikinnya buat orang yang tidak halal memakainya adalah haram. Kira-kira. Walau da'ahu isnani ajaba asbaquhuma da'watan fa in da'awahu ma'an ajabal aqrab rahiman padaran summa bil qur'ati. Apabila seseorang diundang walimah oleh dua orang dalam waktu yang sama, maka menghadiri yang lebih dulu undangan disampaikan. Kalau bersama-sama, maka menghadiri yang lebih dekat hubungan karabahnya. Tuh, hartanya orang tidak sembarang. Asal ada tenda nyantol kau. Iya. Kalau bersama-sama maka menghadiri yang lebih dekat hubungan karabahnya. Kemudian yang lebih dekat rumahnya, kemudian dengan diundi. Coba nak makan punya orang. Ini asalnya lekes kau. Bismillah. Wa qala wa tusannu ijabatu sa'ilil walaim kama umila lil khitan wal wiladati wa salamatil mar'ati minat talqi wa qudumil musafir wa khatmil Qur'an wa hiya mustahabbatun fi kulliha. Sunnah menghadiri undangan segala macam walimah seperti halnya yang diselenggarakan untuk khitan, kelahiran, keselamatan seorang ibu dari penyakit waktu melahirkan, walimah kehadiran dari bepergian, duaan walimah khataman Al-Quran. Menghadiri walimah tersebut hukumnya sunnah. Tapi tidak ada walimatus safar itu tidak ada. Walimatus safar lil haji wal umrati tak ada. Kalau sudah balik selamat baru bikin kenduri, itu namanya an-naqi'ah. Orang kan sibuk kadang nak pergi haji itu bikin walimah. Kalau uangnya kosong minjam baru tahu kau. Nanti kalau sudah pulang selamat, nah baru selamatan haji umrah itu sebetulnya. Tapi orang kita, kata orang tungkal, segeknya baik. Iya, nah action dia sebagai tengok orang bahwa mukanya begitu. Paham apa paham tuh? Jangan buat lagi. Setelah pulang dari musafir, nah itu baru an-naqi'ah namanya, rujuan minal musafir, baru sunnah. Yang pertama tadi menghabiskan duit cuma ya ditengok orang bahwa dia mantap juga. Itu saja. Mesti dijelaskan terang-terang ya. Jelas bahasa saya nih. Ya.
artinya walimah yang tidak ada maksiatnya. Ini khitan joget, iya ujung peler budak tuh keliling dia, kulitnya itu berputar dia dibuatnya, lu joget ngapalah. Allah ya apa ya, heran aku. Puru'un yundabul aklu fi saumi naflin wala muakkadan li irgha'i dha'ami bi an syakka alai imsaku walau akhira an-naharil amri bil fitr. Ini lain lagi jawabnya ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala rahimahullah muslimin ajma'in. Nah, amin. Fara'un beberapa cabang sunnah makan di tengah berpuasa sunnah walaupun muakkad demi untuk menyenangkan hati pemberi atau penjamu makanan itu. Nah, kita sedang salah puasa sunnah muakkad, ya, pergi kenduri pagi-pagi, tidak ada maksiatnya, tidak ada alasan kita ikut saja makan. Ya kecuali ada orang maksiat joget, apa kau tahankan puasa kau itu. Kalau kita kan tidak, suruh orang makan diam, tak mau makan dia, alasan saya puasa. Nah, ya itu namanya nak diantari itu rantang di tingkat ustadznya itu. Ya, Rasulullah SAW satu ketika pulang ke rumah, ada apa ya Aisyah di belakang kita, ada apa ya Rasulullah? 3 hari tak berasap, dia bilang dapur tak berasap. Kalau bini kita 3 jam tak berasap menurut dia. Rasulullah SAW berkata, kalau kita aku puasa sajalah, diikat sama sal perut beliau, kasih batu sebelah kiri. Satu ketika Nabi pulang ke rumah pula, Aisyah ada apa ya Rasulullah? Itu ada katipnya itu, katip artinya buat lengannya kambing itu yang masak di hadiah buat sampean itu. Hati Aisyah, bawa sini Aisyah, sebetulnya aku ini puasa karena menghormat yang memberi aku berbuka. Hebat apa Kiai? Hebat apa Ustadz yang model begitu? Masih bertahan juga kau? Tuh, jelas apa jelas? Karena menyenangkan hati orang yang memberikan ya kenduri tersebut itu. Jelas apa jelas? Ulangi lagi, sunnah makan di tengah berpuasa sunnah walaupun muakkad demi untuk menyenangkan hati pemberi atau penjamu makanan itu. Sebagaimana bila sulit menahan diri tidak makan sekalipun waktu telah di akhir siang, karena ada hadis yang memerintahkannya agar berbuka dari puasanya. Kalau pendapat petang di sunnah, buka aja lah, menghormati yang. Jangan kali orang tak mengundang, kita tak salah panggil ustaz dia puasa terus. Tak ada efek samping itu nanti. Paham? Pengajaran dia ngamal sunnah Nabi itu langsung diterapkan, jangan ditunggu-tunggu lagi. Alasan apa kau tak melakukan itu? Itu saja. Ya. Wa yusabu ala ma madha wa qada nadban yauman makanahu. Puasa yang telah terlakukan mendapat pahala dan sunnah mengkodoknya 1 hari. Tuh pahala dapat, mengkodak dapat pahala lagi karena menghormati orang yang menjamu. Jelas tuh. Ya. Fa'illam yashukka alaihim saku lam yundabil iftaru bal imsaku aula. Jaga. Jika tidak merasa sulit menahan diri tidak makan, maka tidak disunahkan berbuka. Bahkan yang lebih utama adalah berpuasa terus. Ya. Qala al-Ghazali yundabu ayyan wa bi fitri idkhal as-sururi alaihi. Al-Ghazali berkata, dengan berbukanya tersebut disunahkan agar diniati membuatnya merasa gembira. Tuh. Karena puasa itu kan Rasulullah bergembira. Kalau mau gembira tiap hari puasa modalnya.
lis-shaimi farhataini, bagi orang puasa dua gembiraan, farhatun inda iftarihi, pertama gembira ketika berbukanya, farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita menggembirakan tersebut itu tetap kita gembira, dapat pahala tersebut itu kita menggembirakan hati saudara kita yang mengundang kita tanpa ada kemaksiatan di situ, jelas ya. Wa yajuzu lidh-dhaifi ay ya'kula mimma qaddima lahu bila lafdhin minal mudhifi na'am in intadara ghairahu lam yajuz qabla hudhurihi illa bilafdhin minhu. Tamu diperbolehkan memakan apa saja yang disuguhkan kepadanya tanpa ada lafaz mempersilahkan dari tuan rumah. Tapi jika sang tuan rumah menunggu tamu selain dia, maka sebelum yang ditunggu datang tidak diperbolehkan memakan suguhan tersebut, kecuali setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Tunggu lagi tamu satu lagi, tunggulah. Kalau tidak silakan, orang ngundang itu makanlah lagi. Ayo, bilang, ayo angkat lagi, nanti pandit ke orang Banjar. Ya cepat kan, cepat, itu kan orang masuk tersebut itu. Kalau kita tahu orangnya begitu. Kali tunggu sana lagi itu belum. Tunggulah tersebut itu. Kecuali dia datang, silahkan dia. Fadhalu. Silahkan. Bismillah. Aman tuh. Ya. Bismillah awalu akhiruhu. Bismillah bi awalihi wa akhiri. Silahkan. Baca itu ya. Wa sarraha syaikhan bi karahatil akli fauqa syab'i wa akharuna bi hurmatihi. Dua guru kita menjelaskan adanya kemakruhan makan yang sampai terlalu kenyang, sedang ulama lain menjelaskannya haram. Ada dua hal hukum. Makanlah yang kenyang. Tapi kalau terlalu kenyang, sebagian ulama dengan mengatakan haram tersebut itu. Ya, karena yang nama mubah itu kal akli. Mubah itu bahaya, tak makan sakit, kebanyakan makan sakit, itu mubah tuh. Seperti tidur juga, tak tidur menjadi tak sembahyang subuh mungkin, sudah tidur juga masalah juga yang lain, itu namanya mubah. Tapi mubah itu bermasalah, ya makanlah yang pantas seperti itu, ya, jangan kesempatan betul hal-hal tersebut itu, ya. Karena Rasulullah berkata, kalau orang mukmin itu dia punya satu saja tingkatan perutnya itu. Kalau orang munafik 7 tingkatannya itu. Badan kecil bahkan tak kenyang-kenyang. Itu hati-hati, ada orang di zaman Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang datang, orang makan 6 orang di situ, dia datang sendirian, empat sekalian, sendiri 6 orang itu dia makan sendirian. Kata Nabi kalau dia baca Bismillah cukup 6 orang tuh makan itu. Makanya hati-hati itu baca Bismillah summa yamik, supaya Allah bilangkan jangan kita tergesa seperti itu, karena orang yang seperti itu punya satu tingkat, orang munafik punya 6 tingkat tuh perutnya. Gemuk juga gitu-gitulah perutnya, tapi makannya la haula wala quwata illa billah. Lindung anak kucing dengan emak-emaknya. Jelas itu. Diingat tuh, apalagi orang talabah, pelajar, tak patut itu melakukan hal tersebut itu. Kadang orang bilang, Ustaz, anak buah Ustaz nasi kok tadi bilang kalau satu talam dewe anak jadi. Aduh, aku bilang, ada yang ngomong begitu, aku diam saja, lo ngomong apa? Nanti tegur dia merajuk. Memang kita tegur merajuk betulan deh. Tak ngaji-ngaji lagi. Hal itu ya ingat itu bagus baik ya. Wa warada bi sanadin dha'ifin jazrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tamidar rajulu ala yadihi al-yusra indal akli qala Malikun huwa nau'un minal ittiqai. Betul. Dengan sanad dhaif ada disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang makan dengan bersandar diri pada kanan kirinya. Malik berkata posisi seperti itu adalah satu bentuk ittika bertelekan. Ya. Pas-sunnatu lil akili ay yajlisa janiban ala rukbatayhi wa dhuhuri qadamaihi aw yansiba rijlahul yumna wa yajlisa ala al-yusra. Posisi yang sunnah dilakukan orang makan adalah makan dengan duduk melutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau telapak kaki kanan didirikan
dan duduk di atas telapak kaki kirinya seperti duduk iftirosh. Baik, ya. Wa yukrahul aklu muttaki'an wa huwal mu'tamidu ala ta'in tahtahu muttaji'an illa fima yutanaqqalu bihi la qa'iman wasyurbu qa'iman khilaful aula. Naam. Makruh makan sambil duduk bertelekan ketika, yaitu bertopang pada alas yang ada di bawahnya. Juga makan sambil tiduran miring, kecuali makan makanan yang dengan posisi itu bisa diambilnya. Tidak makruh makan sambil berdiri. Minum. Kemudian lagi. Minum sambil berdiri adalah berselisih dengan yang lebih utama. Kalau orang makan, kalau kita kan tidak ada dia. Ini makan, anda ya. Kalau makan begini dia, ya, di sunnah ini. Dengar, gimana? Ya, nah ini. Nah, karena ini, di sunnahnya makan ya. Betul ya. Kalau kita kan bismillah terus turun bengkak mohon. Ya, pas nafas sudah 3 sudah benar begini, kan makan sepertiga, air sepertiga, awal sepertiga, setelah makan, minum, nah tidak begini. Aduh, mana ada? Kalau kita begini, ngap, tuh di bawah, ngantuk lagi tidak? Ya, makanya begitu langsung. Ya tadi, jelas itu. Gimana? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga Allah. Kalau kita tidak, semuanya nasi sama air. Ya, siap. Waqala minum sambil berdiri adalah berselisih dengan yang lebih utama. Ya, duduklah, ya, kecuali air zam-zam. Nah, zam-zam itu minumnya berdiri. Rasulullah lakukan tersebut itu. Ya, berdiri. Dan satu napas boleh. Kalau minum kita 3 napas Pak. Doakan 3 kali baru selesai. Jangan ngap. Itu tuh. Itu bisa rabut. Tapi kalau zam-zam tidak. Silahkan, karena zam-zam itu dia obat segala obat, makanan segala makanan. Itu zam-zam. Ibarat kalau di rumah sakit itu impusnya lah itu. Ya, tapi ini impus tidak berbahaya. Kalau rumah sakit yang minum kalau selesai urusan. Ya. Tuh. Jelas lebih jelas. Karena Rasulullah berkata, "Ma'u zamzama lima syuribalah." Air zam-zam itu siapa yang meniatkan untuk meminumnya. Apa yang kau niatkan silakan meniat. Apa yang kau inginkan Allah berikan dengan barakah zam-zam itu, ya. Sebaik tadi ya. Wa yusannu lil akili ay yaghsilal yadaini wal fami qabla al akli wa ba'dahu wa yaqra'a suratil ikhlas wa quraisyin ba'dahu. Nah, ada bacaan orang. Wa la yabtali'a ma yakhruju min asnanihi bil khilali bal yarmiyahu. Nah, sunnah bagi orang makan mencuci 2 tangan dan mulutnya sebelum dan sesudah makan. Membaca surat Al-Ikhlas dan surah Quraisy sesudah makan. Nah, pernah ada kita baca itu. Mana tut bilang, tuh ya. Al-Ikhlas Quraisyin. Karena Quraisyin kita dikatakan ya di ujungnya apa? Amanahum min khauf. Jadi dia mention ila bin hatta syaitan wasab fal ya'budu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Itu sunnah. Pada baca ya tak? Tuh, jadi dapat ilmunya, itu ternyata ya tak? Kemudian dan tidak menelan sisa makanan yang terambil dengan kikil gigi dari sela-sela giginya, bahkan sunnah dilepihkan keluar. Kalau kita tidak makan ini tetap, kadang ambilnya pop telan semestinya pop itu dibuang.
Orang kita gitu kan, kata-kata kumur langsung, telannya langsung mesti dibuang, ya. Nah, sunnah Rasulullah setelah makan baru minum. Kalau kita sambil minum dengan makan-makannya. Bismillah. Mana tahu tadi yang cungkil gigi tadi kan bukan ada bakterinya, ada itu dan ininya ya. Ruang tersebut itu, ya. Wa qala bi khilafi ma yajma'uhu bilisanhi min bainiha fa innahu yabtali'uhu. Lain halnya dengan yang terkumpulkan oleh lidahnya dari sela-sela gigi, maka bolehlah ditelan. Ya, di sini di lidah sudah kumpul. Urusan dia lah, kan banyak masih itu. Ada beda sudah masuk di situ. Ya, coba Rasulullah mengajarkan indah, ya. Wa yahrumu ayyukabbiral luqama musri'an hatta yastawfiya aktsar at-ta'ami wa yuhrimu ghairahu. Nah, cobaannya. Apa dia bilang? Haram memperbesar suapan dalam keadaan makan dengan cepat demi untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak. Nah, dan menghalangi teman makan yang lain. Tuh, entah ya. Ini ada yang model gitu. Ya, tahu diri lah kalau makan tuh kawan. Kata kawan, tak bisa aku makan yang dia tahu awal nih. Ya, dia terus yang mantap. Nah, itu tengok-tengok. Jadi pengajian itu bukan sekedar itu diterapkan itu. Walaupun tersinggung, ya tetap lakukan itu supaya dapat sunnah itu. Senangi. Kalau kawan tak senang, aku malas dengan dia tadi bilang. Dulu dia terus. Nah, tuh awak seperti apa? Ada lengah dikit, selesai itu nasi di piring deh. Ada yang model begitu tuh. Ada, ya. Ngomong apa lah ya? Haram yang begitu makan cepat-cepat gitu ya, karena supaya mendului kawan lain daripada dapat. Tuh, ya, tuh tahu tuh dia orang tua nih. Nanti dia bilang diputarnya makanan tidak? Bapak dah sugih aruhan tarong ke tarong ya, ya tahu tuh. Ada bahaya dah. Bapak dah sugih dibilang aruhan tarong ke tarong ada nggak? Nah, pelabuhan kita dulu. Tahu sih. Itu kawan tuh dulu matanya kabur ayam. Dia kaum Masjid Agung. Ya. Tuh, pergi Kenduri. Orang-orang sugih-sugih itu dekat situ Jalan Kemakmuran, yang pelabuhan tuh orang-orang elit semua situ dulu. Pergi Kenduri, kawannya bengak pula talam itu dulu. Setalam itu 3 nasinya. Satu lauk di tengah. Asal kabur mata ayam nih, putar kawan, pegangnya, terpegang terong. Putar kawan, pegang terong. Itu nggak tahu orang tuh. Keluar dari Kenduri itu beludah dia. Dia bilang, Bapak dah sugih dibilang aruhan tarong ke tarong. Bilang kaya Kenduri terong cuma. Ingat almarhum meninggal semua dah. Kau belum lahir. Untuk kisah lama tuh tahu lah orang tua tuh. Tanyalah siapa namanya, aku tak bisa bilang. Allah. Ya. Ya Latif. Bagaimana tadi? Tadi baca tadi. Walau dakhala ala akilin fa'adinu lahu lam yajuz lahul aklu mahum illa in dhanna annahu an tayyibi nafsin la linahwi hayain. Coba. Apabila seseorang mendapati orang-orang sedang makan, lalu mereka mengajaknya makan bersama, maka tidak boleh turut makan, kecuali jika mempunyai perkiraan bahwa ajakan tersebut dengan hati yang tulus, bukan karena semacam merasa malu. Ini 3 orang dibilang bukan 2 aja. Masuk. Ini masuk, sendok udah hilang pantainya. Ada orang gitu kan? Tahulah kau biasa Kenduri dah. Tengoklah kawan-kawan kita dah yang mana. Kau tengoknya gini, malas aku bilang nih. Cari yang lain aja lah. Terus out buat nih. Itu orang ada begitu. Jadi hati-hati. Nanti orang tak senang itu masalah yang masuk di perut kita bermasalah. Bukan jadi obat, jadi penyakit nanti masuk itu. Jadi Rasulullah berkata, ujian Nabi, tengok orang kasih makan tuh orangnya kikir atau penderma. Karena Rasulullah SAW berkata, ujian Nabi, ta'amal judi dawaun wa ta'amul bukhli daun. Kalau kita makan dengan orang yang tangannya itu ringan, bukan ringan tangan yang tangannya ringan, itu obat. Senang dia. Kalau kita makan tempat orang yang kikir, sak penyakit.
nengok kau benggam, gila dia makan orang tuh makan begitu selesai. Nah, kalau orang yang tangannya ringan dia suka, makan, cool, suka dia. Tahu enggak? Ada kan yang begitu? Ada. Tanya orang Loki itu 2 jam ke rumahnya, air liur cuma keluar kita, dah keluar air semua, air apa? Ah itu tadi. Nampak lah ya tak? Disinggungkan dikit ya tak? Wala yajuzu lidhaifi ayut'ima sa'ilan aw hirratan illa in ulima ridha da'i. Ini sering kita lakukan. Tamu tidak diperbolehkan memberikan makanan kepada peminta atau kucing, kecuali jika diyakini kerelaan hati tuan rumah pengundangnya. Tuh. Ya, ada kan kalau kita langsung sini. Nah, tidak, jangan. Kita bertamu di rumah orang. Di mana sudah duduklah tersebut itu, ya tuh. Jadi kalau bertamu ke rumah orang kal mayit namanya, situ orang mati, taruh orang duduklah sebelah situ. Aku sini aja, balik ke rumah aku bilang kau, jangan ke rumah orang. Dengar apa dengar? Ya, takut sudah depan karena sudah baca doa, tak apalah, latih dulu. Ya orang kan tidak tinggi Allah SWT kan ada lah tuh sisi tersebut itu untuk masalah itu ya. Wa yukrahu didda'i tahsisu ba'dhi dhifan bi ta'amin nafisin. Ini kita makruh bagi pengundang walimah mengkhususkan sebagian para tamu dengan makanan yang mewah. Itu yang takut kita. Ada istilah VIP dibilang. Pada makan itu juga lah. Karena tamu tadi pejabat, bupati, camat ya, itulah sebetulnya tak ada. Makruh dibenci dalam hukum, membedakan. Itu yang payah. Tapi kan ada bedakan payah pula dia bilang dia pula nak apa? Nak diservis pula ya tak? Mesti kita tuh kalau rumah orang apa yang disuruh makanlah. Kadang-kadang ustaznya bilang, nak makan apa? Ikan bawal. Nak makan udang galah. Aku bilang kau nak makan tuh nak beli kau nih. Pergi ke rumah kau, alasan macam-macam. Kadang tak mau makan, tak bisa makan ayam apa nih? Ayam kota apa namanya itu. Bisa makan ayam kampung. Aku bilang tak usah kasih ayam kota saja sudah. Makan tak suruh balik. Ada guru kadang begitu tuh. Betul, jauh-jauh hari dia bilang aku tak bisa makan itu. Nah, kau datang makan tuh hormatin orang. Betul. Ada yang begitu tuh, ada kan? Ada. Tak usah pergi yang model gitu. Terlalu nak dihormati, orang menghormat datang, syukur alhamdulillah kulli hal. Jelas. Kau malah menjadi guru begitu kan nanti, yang macam-macam kau lempar dalam kubur kau nanti. Tengok. Ya. Wa yahrumu lil aradi li aklu ma qaddima lil amathili. Haram bagi orang-orang rendahan makan jamuan yang disuguhkan kepada orang-orang mulia. Hati-hati. Jadi kalau dibagi orang nih bagi tahu, jangan ikut di situ. Ya, beda kalau kita mengkhususkan tadi beda. Ini bagian anu nih. Nih, sudah ada kan? Iya, hati-hati. Karena mungkin kalau kita yang ini nak ya sandal bagaimana, peci nak bagaimana, dan mulai campur seperti itu. Paham tak? Makanya dikatakan makan orang manten itu sejelek-jelek makanan orang manten itu. Karena yang dimakan itu yang diundang. Ya tak? Nah, tak diundang tak saya pergi. Kalau tidak diundang kau pergi makan sama nyolong. Itu tadi masalahnya. Ya, karena orang-orang yang bakal dituliskan mohon maaf apabila penulisan salah nama dan gelar. Ada gitu pikiran gitu lah ya. Ya, kadang orang tak mau dia. Si kok satu huruf tak ada nama, bukan aku dia bilang. Ada yang angkuh model gitu. Ya. Kalau macam muka kita tak diundang-undang undang pergi lah tu tak. Ya, ada macam cerita tak. Tapi ada orang model begitu. Nak iya betul. Pada muka macam labu. Tu aku bilang. Jelas. Walau tanawala dhaifun ina ata'an min pankasara minhu dhaminahu. Kama bahasa syarkasi li annu fi yadihi fi hukmil ariyati. Kacau ni. Naam. Apabila seorang tamu mengambil wadah makanan lalu pecah dari tangannya, maka wajib menanggungnya sebagaimana yang dibahas Az-Zarkashi. Nah, tu. Pecah tangan awak. Tak apalah dia bilang. Ya, dia hati-hati. Ya. Kemudian karena wadah tersebut di tangannya dihukumi sebagai ariyah, barang pinjaman. Itu kenduri ya. Tak sedap jadinya makan sama orang tak sembarangan. Enak makan punya awak tu lah.
Tapi memangnya orang tua enak makanan tinggal makan tok, macam-macam gayanya itu. Tapi tidak sangka nyolong hal tersebut itu. Ya. Wa yajuzul insani akhdhun min nahwi ta'ami sadiqi ma dhanni ridha malikihi bidzalik. Wa yakhtalifu biqadril ma'khudhi wa jinsihi wa bihalil mudhifi. Naam. Bagi seseorang diperbolehkan mengambil semacam makanan temannya dengan adanya perkiraan bahwa pemiliknya merelakan perbuatan itu. Kerelaan di sini berbeda-beda sesuai dengan ukuran yang diambil, jenisnya dan keadaan tuan rumah penjamunya. Maka Rasul berkata, ujar Nabi, "Atib maf'amak wastajib da'watak." Bersihkan makanan kamu, mustajab permohonan kamu. Tuh, makan kalau yang kira-kira habis lah makan, ya. Ini 10 macam lauk, 10 diambil sekok penuh lauknya ujungnya. Nah, rupanya dia ada simpanan plastik di kantong itu. Diam-diam di bawah bangku itu masukkannya nambah. Ada yang begitu tuh di sini nih. Ya. Nah. Mendingan nanti malam dibilang ada di kos tak lagi makan, tak beli lauk lagi ada. Kalau pakai tas biasa buah-buahan taruhnya ke kawannya pula ada nimpet numpang dia. Nanti sudah keluar baru berbagi tidak. Allah kelakuan. Kalau sudah baca doa paling belakangan, makan paling dulu tuh. Ya belajarlah ya supaya sesuai dengan gaya kau tuh ya. Wa ma'dzalika yanbaghi lahu mura'atu nasafati ashabihi fala ya'khudhu illa ma yakhussuhu aw yardawna bi an tayyibi nafsin la an haya'in wa kadha yuqalu fi qirani nahwi tamrataini. Dalam hubungan itu sebaiknya orang itu menjaga atau memelihara keadilan teman-temannya. Maka jangan mengambil kecuali yang disuguhkan khusus buat dirinya, atau segenap teman merelakan untuk diambil dengan hati tulus, bukan karena semacam rasa malu. Dan demikian pula dikatakan dalam masalah 2 butir tamar dimakan bersama-sama. Kalau kita kan sekarang kasih 1 hidangan itu 3 piringnya, ya 3 kan nasinya kan, orang tahu 3 ayamnya itu. Pada lah ya. Jadi kalau kamu berdua ya makan 2, 1 tinggalkan 1. Kecuali orang tengok tuh, itu Ustaz ditambahin, nanti beda, itu baca doa biasanya tak, nanti beda. Ini kadang Ustaz dapat tidak makan menjek mengap aja sekalian. Selesai urusan tuh. Ya tak, sesuaikanlah muka tuh. Paham tak? Itu makan hak orang lain namanya. Ajak sini satu nih, duduk sini sama-sama. Tuh. Jelas apa jelas? Carilah kawan tuh yang seia sekata namanya tak? Ya ini ya. Itu nampak lah nanti tak? Kalau kau pergi kenduri makan tengok kawan tu tak suka sama kau, jauh aja lah. Berarti dia tak sesuai dengan gaya kau. Itu aja ya. Tak cocok dia bilang. Amma inda syakki fir ridha fa yahrumul akhdhu katataffuli ma lam ya umma ka an fatahal baba liyadkhula man syaa. Nah, apabila kerelaan itu masih diragukan adanya, maka haram mengambil, sebagaimana haram pula tatafful menghadiri walimah tanpa diundang. Selama undangannya tidak secara umum, sebagaimana membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan siapa saja yang mau masuk. Wa qala wa lazima malika ta'amin it'amu muttarrin qadra saddi ramaqihi in kana ma'suman musliman aw dhimmiyan wa in ihtajahu malikuhu ma'alan wa kadza bahimatul ghairi al muhtaramatu. Wajib bagi pemilik makanan memberi makan orang yang kelaparan sekedar untuk menyambung sisa hayatnya jika ia maksum, terpelihara jiwanya, muslim atau dhimmi. Dhimmi itu orang kafir yang bayar
upeti kah, bayar pajak kah, di negeri kita tinggal diawasi. Ya, sekalipun pemiliknya sendiri memerlukannya pada waktu akan datang. Demikian pula diperlakukan untuk binatang yang muhtaramah milik orang lain. Nah, muhtaramah itu artinya bukan albul akur, bukan anjing gila. Muhtaramah itu yang halal makan seperti itu, yang tidak mengganggu kita. Itu ya, itu muhtaramah namanya. Ya, itu. Bi khilafi harbiyin wa murtaddin wa zanin muhsanin wa tariki salatin wa kalbi akurin. Fa in mana apalhu akhdhuhu qahran bi'iwadin in hadara wa illa panasi'atun. Lain halnya jika yang kelaparan itu orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu macam Yahudi Zionis itu merangi kita. Ya, harbi perang. Berarti zimmi kebalikannya. Kemudian orang penzina muhsan, orang yang tidak mau sholat, atau anjing yang galak. Jangan dikasih ya, lonte dikasih ya, yang pembeli dikasih, mukbang tak boleh dikasih, biarin. Anjing galak jangan, apalagi mak tukang anjing itu galak ya, atau anjing yang galak, itu tadi masalahnya ya. Coba gitu. Dulu orang tua-tua bilang kalau di rumah kita ada yang tak sembayang, mendingan anjing minum di pancuran rumah kau tuh. Nah, itu kalau mau orang ajak salat, ayo salat, ini dah tanda tersebut itu sayang kan. Apabila pemiliknya makanan itu menolak memberi makanan, maka yang kelaparan boleh memaksanya dengan kewajiban mengganti jika telah mempunyai. Kalau tidak, maka bisa angsuran. Tuh kelaparan betul, boleh makan, bayar, tarik ansur. Jadi itu jangan makan ya. Wa qala walau at'amahu wa lam yadhkur 'iwadan fala 'iwadata lahu litaksirihi. Apabila dua belah pihak berselisih mengenai penyebutan adanya gantian, maka dengan bersumpah pemilik makanan bisa dibenarkan. Walau ikhtalafa fi dzikri 'iwadhi suddiqal maliku bi yaminihi. Boleh apabila, boleh di atas lagi. Apabila dua belah pihak berselisih mengenai penyebutan adanya gantian, maka dengan bersumpah pemilik makanan bisa dibenarkan. Yang punya benarkan dia. Kita mesti wa yajuzu nasru nahwi sukkarin wa tanbalin wa tarkuhu aula wa yahillu iltiqatuhu lil ilmi bi ridha malikihi wa yukrahu akhdhuhu li annahu dana'atun. Boleh menyebar semacam gula dan daun tambal sirih. Tidak usah menyebarkannya adalah lebih utama. Halal menyamuk melukotah yang tersebar itu, karena diyakini adanya kerelaan hati pemiliknya. Tapi makruh mengambilnya, misalnya untuk dimiliki dan dibawa pulang, karena barang itu hina adanya karena sudah disebar ya. Memetik ada beras jatuh kan satu-satu diambil itu tadi ya, itu sama karena hina adanya taruh orang tersebut itu. Apalagi yang orang pergi kenduri tadi itu, kantin tak datang, sebarnya apa namanya, beras kuning. Ada Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli salim atuk kau ya, beras dikasih kuning lempar, ada tak? Haram yang begitu. Kenapa dia bilang fadlan minallahi wa ni'mah ya, sekalian tarawih ya tak? Ya kan ada tuh orang kenduri gitu, apa dikasihnya. Ada ke masjid ini ada orang kenduri dulu, aku datang ke situ tasmiahan, di depan itu kasih beras kuning ya, bilang kenapa nih, baca sudah sebenarnya disiramkannya di rumah dong, ibu selam basah. Tidak usah lah Pak, aku bilang dikasih kuning, makan lah, kuning lah keluar. Otomatis itu kerja-kerja yang haram semua, menyebarkan itu untuk ke makhluk yang lain halal itu ya.
Jelas apa jelas? Tuh, ada kan begitu tak? Beda kalau orang mantan sekarang ditahan itu, minta lagi, ayo tahan, mau kasih berapa? Nah, lain kan? Lain adatnya. Tapi kalau sudah beras dibuang, tuh. Makanan yang dibuang, tuh haram lah begitu, tidak boleh. Nah, itu dihinakan kan sebenarnya kan? Dihinakan. Nah itu tadi masalah kita ngambil seperti itu. Ya, itu kebanyakan kita model begitu. Ya apa ya? Macam manten mandi manten, dimandikan kan ustadz ni pula mandikan mandikan. Sebelum awak nengok bini awak tuh badannya ustadz dulu nengok. Taruhnya pula apa namanya? Atau pohon pinang atau pohon apa ya tak? Nah tuh. Apa kerja gitu? Adat yang haram model begitu. Dia bilang kalau tak dimandikan kesurupan. Yang kesurupan siapa kau percaya? Cuma tahu sama mandi dewe aja lah. Kan masih ada yang begitu kan? Masih ada 2-3 hari mandi kesujuan menggigil manten tuh. Nah, ya, kau mandi kemarin dah. Nah, siapa yang mandikan kau? Mandi dewe? Iyalah, hentot dewe mandi dewe. Ya, tak boleh kau bilang. Ya, mantunya. Betul lah, bapak kau mandikan itu? Kapak bapak kau kalau mandi gitu ya? Ya. Tidak ada apa-apa lah. Takut ada hantu apa kesurupan. Iya, awak tuh percaya dengan hantu tuh. Paham dah tuh? Iya, apalagi cuma gigi tercabut. Ujung tuh. Ya, la ilaha illallah. Nah, itu. Gunting rambut, mandikan. Ada kan mandi baca apa? Apa yang dibaca itu? Ustazah itu. Baca. Itu kan aurah kita tengok sama orang. Kan udah ada tuh. Aurah. Lagi perempuan kedinginan menggigil manten tuh dingin. Pergi pas pula Allahu Akbar. Manten 2 hari demam kau. Janganlah buat-buat yang begitu, amalan tidak bagus. Itu khilaful aula, khilaful syariah, beda dengan syariah. Tapi kalau kita bilang begitu, orang bilang Ustaz ini nyalahi adat orang. Ya kalau adat itu sayyi'ah, adat tak betul. Jangan ikut-ikut tersebut. Aurah kita yang berhak tengok suami istri itu cuma suami istri aja. Bapaknya tak boleh tengok lagi. Paham? Itu. Pada Ustaz yang nengok. Sangat betul Ustaz tuh. Aku ngomong terang-terang aja bilang. Ya dah. Ada guru mandikan kadang-kadang. Doa apa yang nak baca? Doa apa? Ya. Tanya ya tak? Wa yahrumu akhdhu parakhi tairin asyasa bimilkil ghairi wa samakin dakhala malma hawdahu. Ni ujungnya. Tukang ikan. Haram mengambil piyi burung. Api itu anak burung yang piyi burung ya. Bukan pilik burung, bukan piyi burung kalau Jawa bilang ya. Yang bersarang di tempat milik orang lain. Dan ikan yang masuk bersama-sama air ke dalam telaga orang lain. Tuh ya, hati-hati itu. Subhanallah, dijaga betul ya. Jaga betul. Maka Sallallahu tadi bilang, jaga makanan kamu, mustajab permohonan kamu. Itu aja lah ya. Karena ada yang mau tanya tuh? Ada yang mau tanya? Ini masalah kawinan juga nih. Masalah durhaka, masalah apa nih ya? Ya, istri nusus namanya. Ya. Faslun fil qasmi wan nusus. Ini orang nak bini lebih sikok nih. Ya, pasal tentang gilir istri dan nusus. Kalau menggilir itu beda-beda. Yajibu qasmu li zaujatin in bata inda ba'dihinna bi qur'atin aw ghairiha fayalzamu qasmun liman baqiya minhunna walau qama bihinna udhrun kamaradin wa haidin. Ayo baca. Pasal tentang gilir istri dan nusyuz. Berarti lebih satu tidak kalau menggilir itu. Jika suami menginap di tempat salah seorang istrinya, adalah wajib mengadakan gilir istri di antara para istrinya dengan cara undian atau yang lain. Maka sang suami wajib mengadakan gilir istri bagi segenap istrinya yang ada, sekalipun tengah uzur sebagaimana sakit atau haid. Tuh. Ada harapan nak tambah bini ya Jadi macam mana itu? Mati sunni potong. Allah. Ya, bising dikaji tak baik masalah itu ya. Ini sikok kita kok kita buat ya dah.
Wa tusannu taswiyatu bainahunna fi sa'iri anwa'il istimta'i walau yu'akhadhu bimailil qalbi ila ba'dihinna wa alla yu'attilahunna bi ayyabita indahunna. Sunnah membikin sama di antara para istri dalam segala macam istimta. Istimta itu kesenangan. Ya, yang dibilang pula gayanya mirip-mirip itulah juga ya. Masa diajari pula kau. Nah, tinggal melakukan aja urusan kau lagi. Tapi yang bujang toko. Nah, dan suami tidak ditindak lantaran kecenderungan hatinya kepada di antara para istri. Nah, tidak bisa ditindak. Kalau ini kita hati kau miring ke situ. Ya kalau orang bini lebih sikok itu miring lah sudah. Ya, mana ada hati lurus kalau dua tuh. Kalau lurus sikok itulah dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, aku tetaplah cinta sama kau. Dia bohong juga, jantannya paling bohong. Masalah Ustaz Kiai. Hah? Ya, aku cinta sama kau tapi nambah. Bukan, ini bukan nasi tambo. Beda itu ya. Sudah sampai jelas tuh. Ya, miring hati tuh mau apa tak bisa dah. Ya, tentang itu. Kemudian sunnah juga jangan sampai menganggurkan para istri, yaitu hendaknya menginap bersama mereka sesuai dengan gilir. Banyak kerja kita. Itu aja pabrik keliling-keliling teruk itu boleh. Tuh. Sunnah jangan didiamkan maksudnya itu. Ada tentulah ada. Enak satu bukan main tuh apa dua tiga ada. Nah itu masalah besar ya bagi kita ya. Karena kan fa in lam ta'dilu fawahidah ya, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum itu satu hukum masalahnya ya. Wala qasma baina ima'in wala ima'i zaujatin. Tidak ada gilir buat antara para amah ya, hamba perempuan, dan tidak ada pula antara amah dengan istri. Tak ada ya. Hendak kita layak bila kita hendak. Dia. Masih ada waktu. Wa yajibu 'ala zawjaini ayata'ashara bil ma'ruf bi ayyam tani'a kullun amma yakrahu sahibuh wa yuaddi ilahi haqqahu ma'ar ridha wa talaqatil wajhi min ghairi ayyuh an yuhwijahu ila mu'natin wa kulpatin fi dhalik. Wajib bagi suami istri hidup bersama dengan sebagus-bagusnya, dengan cara masing-masing pihak menjaga jangan sampai membuat pihak lain tidak suka, dan memberikan haknya dengan sukarela, cerah hormat muka tanpa membuat pengeluaran biaya dan kesulitan untuk semua. Pandai-pandailah tadi ya, makanya yang indahnya kan seperti itu, tidak ke orang tua, tidak ke mertua ya. Tuh ghaira mu'taddatin an wati syubhatin li tahrimil khalwati biha wa saghiratin la tutiqul wat'a. Gilir istri diwajibkan untuk selain istri yang tengah dalam iddah dari persetubuhan syubhat. Iddah ya. Karena diharamkannya berduaan dengannya, dan selain istri masih kecil yang tidak kuat melakukan persetubuhan. Itu masih kecil bini, cuma 6 tahun 7 tahun. Ada kawin kan? Ada lah. Tahan dulu tuh. Ya, nangkap paksa teriak dia. Dengar maknya atuk kan, bakal pak kau datang. Ya. Allah, orang tuh ada tak sabaran kadang-kadang ya. Wa nashizatin ay kharijatin an ta'ati bi an takhruja min ghairi idnihi min manzilihi aw tamna'ahu min at-tamattu'i biha aw taghliqal bab bi wajhihi walau majnunatan wa ghair musafiratin wahdaha li hajatiha walau bi idnihi fala qasma lahunna kama la nafaqata lahunna. Dan selain istri yang nusyuz ya, apa namanya itu? Yaitu
yaitu menyimpang dari mentaati suami, sebagaimana melakukan keluar rumah tanpa seizin suami, atau menolak di tanah nya, atau menutup pintu hadapan sang suami walaupun gila. Dan selain istri ya tadi di tamattu'i kita nak senang-senang dia tanda ya kan, tuh tapi tengok juga lah, mungkin awal bulan akhir bulan tuh duit tak ada, anak ada, susah kan, bukan kita nak goyang terus, dia nak goyang dapur. Tengok betul ya, jantan ni maklum lah. Tengok tu. Kalau tidak beras tak ada, tak ada, kita nak itu tak kasihan dia, tak ada mood dia jadinya. Nah, coba lu bilang, besok belikan gelang dah. Senyum dia, bukanya lah gelang itu. Tak ada tuh. Itulah pandai-pandai. Ya, makanya mesti hemat, ikhtisad, al-ikhtisad bil ma'aisyah, nisbul ma'aisyah. Ya, kenapa tuh? Yang mesti main di ujung tuh. Tengok tuh. Waqala, dah ya. Dan selain istri yang tengah bepergian sendirian untuk keperluannya sendiri, walaupun atas seizin sang suami. Jadi yang dibiarkan. Kemudian untuk istri yang tergolong 3 macam itu tidak punya hak zikir, sebagaimana tidak punya hak nafkah. Adan. Apalagi kasar dak pak pukul pintu muka. Hati-hati. Gila kau ni bilang. Muka aku nak kerugian apa? Tuh. Atau marahan terus sana sini ngacak pinggang dia. Mana duit? Apa? Bila belanja? Banyak tu yang mudah rimau tu. Ya, tapi kita pandailah tadi. Tidak biaya jaga bagus baik insyaallah. Aman rumah tangga. Itu kan keharmonisan. Wallahu alam. Shawab al-Fatihah.